Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Madani. Saya di sini akan menjelaskan pengertian HTML. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman berbasis website, web programming, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Website tidak hanya menggunakan HTML, memerlukan juga bantuan CSS, JavaScript, dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. Selanjutnya, kegunaan HTML. HTML berfungsi sebagai fondasi sebuah halaman website. Adapun yang dapat dilakukan dengan HTML adalah: pertama, membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan. Kedua, membuat heading atau format judul. 3, membuat tabel. 4, membuat list. 5, membuat paragraf. 6, membuat form. 7, membuat tombol. 8, membuat huruf tebal. 9, membuat huruf miring. 10, menampilkan gambar. Dan yang terakhir adalah menampilkan video. Selanjutnya adalah sejarah HTML. HTML pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee dari organisasi European Organization for Nuclear Research pada tahun 1990. Maka language atau HTML ini diciptakan oleh suatu perusahaan penjual perangkat keras dan lunak, yakni IBM atau International Business Machines. Kemudian rilis versi pertama HTML ditulis oleh tim Berners-Lee pada 1993. Sejak itu mulai banyak versi HTML yang berbeda. Versi yang paling banyak digunakan sepanjang tahun 2000-an adalah HTML 4.01 yang menjadi standar resmi sejak bulan Desember tahun 1999. Saya Muhammad Basori yang akan mempresentasikan pengertian CSS. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan untuk tampilan website atau front end. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. CSS sangat mudah dipelajari, tapi juga powerful karena dapat mengontrol menyajikan tampilan dari dokumen HTML, mulai dari simple sampai kompleks. Tidak heran jika CSS hampir dipakai di berbagai website untuk dikombinasikan dengan HTML maupun PHP. Selanjutnya, fungsi CSS. 1. Mempercepat proses desain. 2. Halaman lebih cepat dimuat. 3. Proses pemeliharaan mudah. 4. Style lebih beragam dibandingkan HTML. 5. Kompatibel dengan berbagai macam perangkat. 6. CSS menjadi standar pengembangan website. Selanjutnya, cara kerja CSS. Cara kerjanya, CSS membuat style di halaman web dapat berinteraksi dengan halaman HTML. Elemen merupakan komponen HTML dari sebuah halaman web. Berikut adalah salah satu contoh. Ya, ini contohnya. Pink
kurung Kurawa color pink font white bold. Ya, ini contohnya. Pada contoh di atas, pink yaitu paragraf. Paragraf bagian baris kode CSS yang didefinisikan elemen HTML. Terus ada color. Color yaitu warna. Meminta paragraf ini meminta untuk warna itu warna pink. Terus font untuk bold yaitu tegas atau tebal. Jadi yang saya simpulkan, CSS ini adalah bagian memperindah atau mempercantik sebuah halaman web ya. Gimana kalau HTML itu untuk kerangkanya, untuk elemen badannya. Misalkan kalau badan itu ada tangan, ada muka. Nah, kalau CSS itu untuk bajunya atau sepatunya, itu untuk mempercantik halaman web. Mungkin untuk sekian, akan dilanjutkan dengan Bootstrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan Bootstrap. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu fleksibel, di mana dalam setiap pengembangannya dapat dilakukan dengan mudah oleh developer menggunakan sebuah frame, sehingga dalam membangun sebuah website menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, mudah digunakan. Kemudahan struktur dari penggunaan kerangka kerja membuat proses pengembangan tampilan website atau web application menjadi lebih mudah, dan maintenance yang dilakukan dengan lebih struktur. Ketiga, yaitu desain yang responsif, merupakan salah satu keunggulan dari penggunaan Bootstrap, di mana saat ini kebutuhan akan aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari berbagai perangkat. That it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, even if I'm not around. Versi pertama, awal mula terbentuk Bootstrap dinamakan filter Bootstrap yang dikembangkan oleh Mark Orton dan Jack sebagai kerangka kerja untuk mendorong sistem yang lebih konsisten. Pada perangkat internal yang sesuai, pada tanggal 19 Agustus 2011, Bootstrap resmi diperkenalkan sebagai proyek yang bersifat open source kedua dan ketiga. Pada tanggal 31 Januari 2012, Bootstrap 2 resmi dirilis dengan menambahkan fitur sistem loadout dengan menggunakan 12 kolom grid yang responsif. Kemudian mendapat dukungan juga dari Delay Division serta beberapa komponen baru. Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus 2013, Bootstrap merilis update versi yang ketiga dengan menambahkan fitur dari sisi flat design dan tampilan mobile freeze yang lebih responsif. Versi keempat, tanggal 18 Januari 2018, dengan terbanyak fitur yang mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Komponen yang mengalami perubahan diantaranya adalah peralihan less menjadi says, perubahan kontusminasi pada navigasi, perubahan dari pixel menjadi M, dan masih banyak lagi komponen yang lainnya. Versi kelima, untuk versi Bootstrap kelima merupakan perubahan terbaru saat ini, di mana terdapat beberapa tambahan fitur secara cukup signifikan. Di antaranya adalah menghapus dukungan jQuery dan diganti dengan vanilla JavaScript, migrasi perangkat lunak dokumentasi dari Jeki 11 ke Hugo, dan fitur yang lainnya. Terima kasih. Saya di sini akan mentutorialkan cara membuat halaman web dengan menggunakan Bootstrap. Oke, langsung saja.
Yang pertama kita buka dulu browser. Setelah itu kita masuk ke dalam halaman web getbootstrap.com, lalu kita klik get started. Nah, setelah muncul lalu kita cari starter template. Nah, setelah itu setelah terbuka lalu sini ya sudah tersedia script HTML, lalu kita tinggal copy saja. Setelah itu kita langsung ke dalam text editor. Setelah itu kita akan membuat home untuk menginputkan pesanan dan passwordnya. Someone to tell you that this is the darkest road. 'Cause this isn't the way that we planned it. Never allow for a broken heart. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened to happy ever after? What happened to living forever young? Seems like we're living membuat form kita rubah menjadi password ada. Sudah kita save, lalu kita lihat lagi. Kali ini kita akan membuat button ya. Di sini pertama kita buat button dulu. Button di sini kita akan buat dua button. Yang pertama dari save dan dari submit. Pertama kita buat dulu. Ini kita lihat. Lalu kita akan rapikan halaman webnya menggunakan style CSS agar halaman web ini terlihat rapi dan enak dilihat. Langsung saja kita membuat filenya, yaitu dengan new file, lalu kita save terlebih dahulu. Kita satukan penyimpanannya dengan file HTML tadi. Ini kita kasih nama login dengan tipe CSS, lalu kita menyesuaikan bagian top ini. Lalu saya ukuran buttonnya saya jadikan 49%.
Kalau kita refresh lagi, nah sudah terlihat lebih rapi sebelumnya. Mungkin ini bisa